Oke, selamat bertemu kembali di Ngocar Ngacir edisi kelima. Eh, Jujur minggu ini saya agak agak kebingungan dalam pengertian ada beberapa materi yang potensial untuk diangkat sebagai tema Ngocar Ngacir salah satunya. Di minggu lalu, di tanggal 25 sampai 28 Juli, jadi tepat minggu lalu, ada pameran judulnya Art Exhibition, jadi pameran seni yang bertajuk Lini Masa di tahun 2024. Pameran Lini Masa ini sudah berlangsung kedua kali. Yang kedua, jadi 2004 ini adalah yang kedua, yang pertama tahun 2022, yang diprakarsai oleh Prolog. Tahun ini Lini Masa mengambil tema katalis. Jujur saya tahun ini tidak bisa mengikuti pameran itu secara penuh. Jadi baru hanya bisa bergabung di hari Sabtu sore, jadi sekitar jam 4 sampai jam 9 malam baru bisa bergabung dan ngobrol dengan beberapa teman-teman dari Prolog dan peserta pameran. Sebenarnya saya ingin mengangkat tema tentang pameran dan arsitektur karena pada saat bersamaan di beberapa tempat, katakanlah di Banyuwangi, di awal bulan Juli juga ada pameran bersama IAI Jawa Timur. Kemudian di minggu ini itu ada pameran IAI Lampung. Kemudian di Malang juga sepertinya ada eh, pameran arsitektur juga. Dan yang terbesar mungkin teman-teman, rekan-rekan juga tahu tentang Bintaro Design District yang sedang proses pemilihan karya dan mengundang beberapa rekan-rekan untuk bergabung di pameran tersebut. Awalnya memang mau mengangkat tema itu dengan pertanyaan dasar mengapa arsitektur perlu berpameran. Namun jujur saya tidak terlalu banyak riset tentang itu, tidak terlalu banyak bacaan tentang mengapa sih arsitektur itu perlu pameran. Tapi dari lini masa, kebetulan di hari Sabtu saya memoderatori di sebuah talk yang tema talk tersebut adalah hidup bersama. Di dalam diskusi itu kemudian ada satu peserta yang menyampaikan bahwa dunia terlalu besar untuk dikerjakan sendiri. Ini dalam konteks arsitektur ya, baik secara building maupun secara kehidupan kreatif. Tantangan hidup bersama dan ke depan seperti apa. Lalu oke, itu yang terjadi di minggu lalu. Dan di hari Senin sampai kemarin, saya kemudian disibukkan dengan persiapan kuliah di tahun ajaran 2024-2025, yang kalau di Unsri akan dimulai tanggal 12 Agustus. Pada persiapan itu salah satu materi kuliah atau mata kuliah yang akan saya ampu adalah filsafat arsitektur. Nah, ini yang kemudian pertanyaan tadi atau pernyataan tadi dengan bahwa dunia terlalu besar untuk dikerjakan sendiri menjadi salah satu pertanyaan skeptik saya. Apa apa benar atau apakah arsitektur bisa menyelesaikan permasalahan dunia pada masa sekarang? Sikap skeptik biasanya adalah sikap yang mempertanyakan atau mencurigai segala sesuatu karena adanya ketidakyakinan. Itu kenapa judul Ngecar Ngacir kelima kali ini mempertanyakan tanya. Gitu. Jadi mencoba mempertanyakan benar nggak arsitektur itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dunia. Karena kan eh, sependek pemahaman saya tentang arsitektur, munculnya sebuah karya arsitektur itu dalam rangka untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang kemudian diselesaikan secara desain.
atau problem solver dari sebuah permasalahan. Ya, eh, saya coba bahas tentang filsafat arsitektur. Hemat saya, belajar berfilsafat bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk terlihat keren karena mampu berpikir kritis, atau demi membuat syair yang mungkin bermakna dalam seperti Sal Priadi, atau berima indah nan dalam seperti Kaim Laude. Buat saya, belajar filsafat justru untuk mampu membuat pertanyaan. Pertanyaan yang cukup serius, pertanyaan yang cukup detail, karena mempunyai tujuan. Jadi, pertanyaan itu muncul karena kita punya tujuan tertentu. Jadi, tujuannya apa, kemudian mencoba menggali pertanyaan-pertanyaan dengan sikap skeptik. Sikap skeptik ini bukan berarti kemudian asal bertanya, asal beda, asal menentang. Saya pikir bukan seperti itu. Sikap skeptik justru untuk memunculkan kemampuan untuk bertanya, kemampuan untuk berpikir lebih kritis. Jadi tidak hanya sekedar bertanya, tidak asal saja bertanya, karena ada beberapa orang menunjukkan kehadiran dirinya di sebuah ruangan atau di sebuah pertemuan dengan bertanya, walaupun terkadang pertanyaannya kok jadi gini sih, terkadang seperti itu. Tapi itulah kenyataan atau pendapat orang. Oke, masuk sedikit. Dalam filsafat ada 3 bidang kajian atau branch knowledge dari filosofi itu, yaitu satu ontologi yang mempertanyakan eksistensi atau mempertanyakan ada. Jadi ada pun dipertanyakan. Apa itu ada dan bagaimana itu ada. Itu ontologi. Kemudian epistemologi yang mempertanyakan pengetahuan. Apa itu tahu dan bagaimana mendapatkan ketahuan itu atau pengetahuan itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir berkaitan dengan ontologi. Ini biasanya bicara tentang value. Ada 2, estetik dan etik. Estetik mempertanyakan tentang keindahan, apa itu indah, mengapa indah, dan bagaimana indah. Dan juga etik. Etik secara manusia, apa itu benar, apa itu kebenaran, dan bagaimana benar itu terwujud. Seperti itu. Oke, saya tidak akan membahas di ngocar-ngacir kali ini terkait dengan 3 hal itu, tapi coba mengkaitkan apa yang terjadi di pameran lini masa dengan talk tadi, dengan munculnya pernyataan bahwa dunia terlalu besar untuk diselesaikan oleh seorang arsitek, dengan persiapan mata kuliah filsafat arsitektur. Kembali lagi, saya menjadi mempertanyakan apa sih itu arsitektur? Bukan pada definisi pragmatis atau definisi yang kita bisa baca di Wikipedia, bahwa arsitektur adalah ilmu tentang keindahan bangunan. Bukan seperti itu. Tapi apa eksistensi arsitektur dalam sebuah kehidupan manusia? Mungkin itu dalam konteks ontologi. Apa harus berarsitektur? Kalau kemudian mengacu pada kerangka berpikir aksiologi, terutama etik. Pertanyaan-pertanyaan mendasar yang justru meninggalkan atau mengabaikan sementara hal-hal teknis yang biasa dibicarakan di dalam dunia arsitektur. Arsitektur selalu bicara tentang bagaimana standarnya, bagaimana kekokohannya, bagaimana struktur itu terjadi. Tapi justru dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut bisa mengkoreksi atau melihat lebih dalam. Contoh utamanya persyaratan keselamatan bangunan. Keselamatan bangunan bukan hanya sekedar keselamatan manusia di dalam bangunan tersebut, ini bicara tentang struktural, tapi bolehkah atau bisakah kita kemudian memperdalam makna keselamatan tersebut?
keselamatan secara psikologis. Bagaimana orang bisa selamat atau bisa nyaman secara psikologis ketika beraktivitas di dalam arsitektur tersebut. Bukan pada dingin atau nyaman thermal, tapi seberapa sehat secara mental manusia beraktivitas di dalamnya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa muncul untuk kemudian mengkoreksi atau memperdalam pemahaman kita terhadap karya atau desain kita. Ada beberapa orang mengatakan, saya kadang berlebihan. Pak Jo itu kadang berlebihan. Ngapain sih mikir hal-hal itu, hal-hal yang kadang ya sudah terjadi atau sudah sepakat sejak dulu. Hemat saya bukan pada kita hanya mengikuti standar-standar, tapi kemudian mempertanyakan lebih dalam lagi standar-standar itu. Bukan pada sudah selesai, sudah ada standarnya, sudah ada panduannya. Oke, panduan itu kan sudah berjalan. Pernahkah nggak dievaluasi? Pernahkah kemudian apakah perubahan perilaku manusia dari zaman ke zaman itu juga mempengaruhi standarnya? Kembali lagi, hemat saya belajar filsafat, belajar hal-hal tentang makna dan segala macam, bukan gagah-gagahan, kembali lagi di awal, tapi tujuannya justru untuk mempertanyakan hal-hal yang sifatnya sangat mendasar. Karena hemat saya, kemampuan mempertanyakan hal-hal kritis bukan untuk sekedar kita tampil beda, bukan itu tujuannya, tapi justru untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman. Bicara adaptasi, ini merupakan salah satu kemampuan dasar Homo sapiens, dan itu yang membuat Homo sapiens kemudian bermigrasi keluar dari Afrika. Silakan cek video-video tentang Out of Africa. Bagaimana Homo sapiens kemudian mampu beradaptasi dengan iklim, dengan membuat baju dari kulit binatang, dari tanaman-tanaman sekitarnya, beradaptasi dengan kondisi bahan makanan, sehingga kemudian mereka mengenal bercocok tanam, menyimpan hasil buruan, sehingga muncul gerabah-gerabah untuk menyimpan makanan, mampu mengolah bahan makanan, sehingga muncul beberapa tools untuk mengolah makanan. Hemat saya, belajar berarsitektur, belajar mempertanyakan hal-hal yang kritis dengan bersikap skeptis, itu memelihara kemampuan dasar kita sebagai seorang manusia. Beberapa orang menanyakan, ngapain sih mikirin gitu. Toh kita sudah post human gitu. Kita sudah berinteraksi, akan sangat banyak berinteraksi dengan AI dan segala macam. Tapi buat saya justru itu yang jadi poinnya. Bagaimana eksistensi manusia di masa post-human, di masa era AI. Apakah kemudian kita pasrah pada AI dan menyerahkan seluruh nasib kita pada AI? Sepertinya juga tidak gitu loh. Mana kedudukan manusianya? Kembali lagi ke masalah ontologi, ke eksistensial manusia di masa-masa berkembang. Kalau kembali ke dalam arsitektur, ya, di mana kedudukan pengetahuan arsitektur di dalam peradaban yang serba cepat sekarang. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan di Ngocar Kacir kali ini, yang tidak membuat sebuah pernyataan, tapi justru membuat question mark yang cukup besar. Saya juga masih ingat, saya masih punya utang untuk membahas partisipatori di dalam proses perancangan arsitektur. Kenapa ini yang saya dulukan? Karena sepertinya belajar bertanya
itu akan sangat penting ketika kita akan membahas hal-hal yang lainnya. Partisipatori, kemudian mempertanyakan bagaimana sih kedudukan arsitektur di dalam komunitas, apa peran arsitektur, itu yang kemudian bisa kita olah lebih lanjut, telaah lebih lanjut, baik secara aksiologi karena kedudukan arsitektur di dalam nilai kehidupan, bagaimana etikanya, apakah masih tetap dipandang sebagai arsitektur atau itu arsitektur yang lain. Jangan lupa buku Arsitektur Without Architect itu juga jadi bahasan menarik dan menjadi dasar dalam partisipatori tadi. Tunggu saja, saya tetap janji akan membahasnya karena itu cukup menarik dan cukup menggugah selera untuk dibahas lebih lanjut, apalagi kemudian ditarik di dalam sebuah proses pembelajaran di kampus. Oh ya, terima kasih sekali bahwa channel ini akhirnya tembus 1000 subscriber. Terima kasih teman-teman sudah menyediakan diri untuk subscribe channel ini. Tidak banyak yang bisa ditawarkan. Ada beberapa teman-teman mengatakan, oh kapan giveaway-nya? Ya, semoga tahun ini juga bisa selesai satu buku sehingga ada buah tangan lah untuk teman-teman di channel ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di edisi-edisi selanjutnya. Salam sehat lahir batin. Bye-bye.